Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Permana Putra, NPM 1911 0401 0875. Saya merupakan ketua kelompok dari kelompok 1. Di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Iman, yang kedua ada Febi, yang ketiga ada Vina, yang keempat ada Novi, yang kelima ada Suci, dan yang terakhir ada Isfa. Oke, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang berjudul Rekayasa Proses Bisnis pada E-commerce B2B sampai B2C menggunakan sistem afiliasi. Yang pertama, Dosa Mendra dalam buku e-commerce, e-business dan mobile commerce berbasis open source mengatakan untuk merekayasa proses bisnis e-commerce B2B sampai B2C digunakan sistem bisnis afiliasi yang berperan untuk memadukan manufacturing supply chain. Afiliasi adalah aktivitas dalam menjualkan produk atau jasa milik orang lain tanpa harus membeli atau memiliki produk atau jasa tersebut. Sistem afiliasi ini menggunakan sistem bagi hasil atau komisi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan e-commerce business to business atau disebut juga B2B adalah bentuk interaksi e-commerce secara online yang terjadi antara produsen atau perusahaan industri penyedia barang dan jasa dengan distributor atau yang kita sebut supplier dan pengecer. Distributor atau pengecer ini kemudian menyalurkan produk tersebut ke konsumen masing-masing. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Iman. Selanjutnya adalah e-commerce retail atau B2C. Merupakan bagian dari e-commerce yang menekankan kepada proses pemasaran, pembelian, dan penjualan produk atau jasa melalui akses internet. Hal ini berarti bahwa penjualan dan pembelian dapat langsung bertransaksi secara elektronik dan online, memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan. E-commerce retail B2C yang dilakukan secara online melibatkan pelaku-pelaku berupa customer, bisnis organisasi, dan website. Dalam rekayasa proses bisnis ini terdapat dua jenis e-commerce. Di antaranya adalah yang pertama itu e-commerce business to customer yang melibatkan afiliator atau supplier dengan konsumen akhir. Di sini terdapat bagan. Bagan ini menunjukkan business to customer yang dilakukan secara online melibatkan supplier atau afiliator dengan konsumen akhir, di mana konsumen akhir memesan barang secara online via web online. Kemudian antara web online dan supplier memproses transaksi jual beli dan mengirim barang ke konsumen akhir. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua adalah e-commerce business to business yang melibatkan manufacturing supply chain. Di sini terdapat bagan yang menunjukkan business to business yang melibatkan manufacturing supply chain. Manufacturing supply chain terdiri atas supplier, afiliator atau agen, dan konsumen akhir. Konsumen akhir melakukan order pada web afiliator. Selanjutnya, web afiliator mengirim data order ke web supplier. Pada kasus ini, kita contohkan seolah-olah terjadi order antara afiliator ke supplier berdasarkan permintaan konsumen akhir. Supplier memproses order dan mengirim barang ke konsumen akhir, dan secara berkala mengirim komisi ke afiliator. Afiliator bisa memonitoring jumlah transaksi dan komisi di web afiliator, baik secara online maupun berbasis Android. Arsitektur sistem. Untuk membangun sistem aplikasi B2B, B2C, terdapat 3 subsistem yang harus dikembangkan, yaitu yang pertama, antarmuka B2B. Antarmuka B2B adalah subsistem antar supplier dengan afiliator dengan platform Android. Yang kedua, ada sistem induk. Sistem induk adalah sistem informasi penjualan berbasis online dengan server database. Yang ketiga, ada sistem antarmuka B2C. Sistem antarmuka B2C adalah web online antara supplier atau afiliator dengan konsumen akhir. Ketiga subsistem ini terintegrasi dari beberapa proses bisnis yang melibatkan kolaborasi antara supplier, afiliator, dan konsumen akhir. Hubungan antara subsistem dapat dilihat pada arsitektur sistem yang ditunjukkan di gambar nomor 4. Dari gambar nomor 4 tersebut, ada 4 macam user system, yaitu supplier, calon afiliator, dan pembeli. Antar user menggunakan subsistem yang berbeda.
Supplier dan afiliator dihubungkan dengan subsistem antarmuka berbasis Android. Afiliator dan pembeli dihubungkan dengan subsistem web online. Dan calon afiliator terhubung dengan subsistem informasi penjualan. Dengan adanya arsitektur sistem ini, kita dapat mengetahui kebutuhan pengembangan sistem perangkat lunak yang terdiri dari 3 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan input. Kebutuhan input pada sistem ini meliputi data produk-produk barang yang akan dijual dan data para afiliator. Yang kedua ada kebutuhan proses. Kebutuhan proses pada sistem ini meliputi melihat website, pendaftaran, konfirmasi pendaftaran, mengisi alamat dan domain website, atau mengisi form pembelian, mengisi data dan alamat pemesanan. Ada pula menerima konfirmasi pembelian, konfirmasi pembayaran, mengubah status pembelian, mengirim aplikasi dan tutorial. Selain itu ada juga login, mengisi atau update produk, update data diri, dan melihat komisi. Yang ketiga ada kebutuhan output. Adapun keluaran yang dihasilkan adalah berupa komisi yang dapat oleh afiliator dari setiap transaksi pemesanan oleh konsumen. Diagram use case merupakan gambaran perilaku dari semua aktor sistem. Terdapat 4 aktor yang teridentifikasi, yaitu afiliator, aktivitas yang dilakukan seperti melihat web supplier, melakukan pendaftaran sebagai afiliator, mengisi alamat domain website yang diinginkan, dan menerima konfirmasi dari sistem. Lalu ada pembeli. Aktivitas yang dilakukan adalah melihat website, mengisi form pembelian, mengisi form data dan alamat pemesanan, menerima konfirmasi pembelian, dan mengkonfirmasi pembayaran. Lalu ada supplier. Beberapa aktivitas yang dilakukan adalah melakukan login, mengubah status pembelian, mengisi atau update produk, mengirim aplikasi dan tutorial, menghapus data afiliator, dan update data afiliator. Lalu yang terakhir adalah afiliator, memiliki aktivitas-aktivitas seperti melakukan login, melihat komisi, dan melihat website. Jadi kesimpulannya adalah e-commerce merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Perangkat lunak aplikasi e-commerce dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh produk yang lebih murah. Meskipun demikian, evaluasi juga harus tetap dilakukan sehingga terdapat jaminan bahwa aplikasi bisnis akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan tersebut.